Selamat datang di Jagongan Sonten, Canda Tanya bersama. Alhamdulillah kita ning skopi meneh. Penak soalnya. Enak. Isu-isu gitu ya. Setelah kerja. Iki kontennya kayak kontennya Theo Jokes. Iso ndelok wong kerja, iso ndelok wong beraktivitas ngono ya. Ada sing anu. Sapa padi-padi ya lho? Sik endi? Padi-padi konten kreator wong ngapak. Nah kayak gawe konten to. Nongkrong ngono ki. Heeh. Nyatati wong kerja kae lho. Si iki wah wis liwat. Tapi itu wis liwat to. Cateti kabeh kowe. Jadi memang iki ya wong-wong ki memang ana sing kerjane iki kan ora mesti isuk. Heeh, sip-sipan misalkan kan. Sing kerjane sore, ana sing kerjane bengi. Dadi nek isuk mbanghan ning nganggur mending nulisi wong kerja. Iya. Tapi kayaknya mungkin ada kenikmatan tersendiri ya. Nah, iso ngono kuwi ya, Teh. Nah, tapi kowe nek ndelok wong kerja iki piye sih? Wong kerja esuk-esuk ngono kuwi. Ya kan durung berkeluarga dan kamu juga kerjanya kan di bidang kreatif ya, sing ora perlu berseragam dan cenderung lebih santai kayak ngono. Nah, hal iki piye nek kowe ndelok? Sebenarnya kan nek aku ya, kuwi kan wis hampir menjadi kebiasaan ya sebenarnya. Nek dari sekolah gitu kan. Sekolah kan emang kita dipaksa berseragam, dipaksa teko jam 7 ngono. Nah, aku ndelok ya biasa wae sih sebenarnya, enggak se dalam tanda kutip gimana-gimana enggak sih. Biasa wae. Jadi enggak yang tendensi gimana-gimana sih. Nah, nek aku iki ndelok wong kerja karena biasanya aku sekitar jam 6:30 kan ngeterke anak ya. Nah, kan sebagai entrepreneur iki. Wah, sebagai entrepreneur melihat budak-budak korporat ya seperti saya gitu. Jane dilema ya. Dilema karena kadang ki aku nek bengi iki yo kan kadang mikir ya nek rung iso turu ngono ya kan pikiran kan traveling ning ndi-ndi. Ya meneh wong lelang ya. Ya kuwi apa ndelok anak turu aku iso urip ra yo pas anakku wis gedhe, aku iso ra yo mencukupi kebutuhan anak-anakku misalnya kayak ngono kan. Nah, cuma ketika di satu momen aku tahu juga karena esuke aku ndelok bapak ngeterke anake kecelakaan. Ngeterke anak sekolah. Kecelakaan dan bapak iki nganggo baju dinas kerja. Berarti mungkin sekalian mangkat kerja sekalian. Betul, numpak motor ngono kae kan aku kaya mesake ngono. Tapi di satu sisi juga ya Allah kok bisnisku iki urung gede ya sehingga ra iso nulungi akeh wong ngono kuwi. Kok isih stuck ning kene wae ngono. Ya maksudnya ya ora stuck juga, tapi maksudnya iki berprogres iki kok durung iso ngewangi wong akeh. Belum eksponensial ya. Dan aku juga kadang mikir kayak gini, mungkin ada beberapa konco-konco kita lah ya, misalnya bayar kontrakan susah dan sebagainya. Aku mikir kok aku ra iso menghasilkan pekerjaan gue mereka yo. Sehingga mereka lagi yo tidak pusing lagi dengan biaya tagihan rumah ngono kuwi. Yo kadang kuwi sing gawe aku miris tapi aku rasa ngekei solusi ngono lho. Nah, kecuali mungkin aku tuan tanah yang Robbie Ground. Misalnya aku duwe Raja Jogja. Ra iso, Bro. Ra iso. Raja Jogja, Raja Solo wis ono. Ra iso diganti. Karena wis garis keturunan kan. Wis garis keturunan. Tapi rung ono pas ono sing rung diklaim Raja Jawa. Kita wis keduluan. Iya, wis. Nah, jangan main-main sama Raja Jawa katanya. Oh, nah, Raja Sunda durung ono. Wah, King KDM mungkin. Wah, iso. Iso to kena dikliper rame gitu. King Raja KDM. Sunda. Berarti setelah Raja Jawa, Raja Sunda. Raja Sunda. Engko ono mungkin Raja Minang, Andre Rosiade. Aku ora ngerti nih. Mantan mertuane Pratama Arhan. Waduh, sik kuwi. Mungkin ya, nggak tahu, ini jokes aja, jangan dianggap bercanda. Betul. Loh, berarti iku Mas, apa melihat wong-wong sing kerja ki iku ya. Maksudnya sebagai entrepreneur kan maksudnya lebih ke gimana kita bisa membantu teman-teman yang di sekitarnya. Iya. Berarti ngono ya. Otomatis kan ketika kita pengen membantu orang lebih banyak, skup usahanya juga harus lebih luas. Yes, kan ngono toh. Nah, itu yang kemudian semangat ya? Ya semangat. Tiap hari jadi mikir kayak gitu.
Apalagi kan beberapa kali aku dengar ada teman-teman yang misalnya usahanya lagi redup gitu sehingga keluarganya ada yang harus dipangkas biaya-biaya lainnya kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh aku merasa bersalah dengan diriku sendiri. Kok iso bisnismu urung maju, koncomu kesusahan kayak lu ngono lho. Tapi iki Mas, aku nek memandang sebagai seorang entrepreneur ya. Maksudnya sebagai pekerja memandang entrepreneur itu kan banyak ketidakpastian ya. Oh iya. Daripada orang yang kerja misalnya. Iya, betul. Kita kan dia dapat gaji bulanan dan lain-lain gitu kan. Nah, nek saka kowe dhewe piye Mas memandang itu? Oke. Jadi nek kalian para pekerja yang belum terbiasa berbisnis, belum terbiasa menjadi entrepreneur dan kalian memutuskan, oke, aku pengen resign dan aku pengen berwirausaha supaya waktuku dengan keluarga lebih banyak, supaya aku bisa liburan, supaya nanti ketika bisnisku jalan aku bisa jalan-jalan. Nah, itu pemahaman yang salah. Kuburkan saja impian Anda. Nggak semua cita-cita tuh harus diwujudkan, guys. Gitu. Karena kesalahannya seperti itu. Jenenge entrepreneur, jenenge kita membangun sebuah bisnis, itu memerlukan atensi, memerlukan intensi yang sangat tinggi. Bahkan misalnya kita kerja, mikirin pekerjaan 1 kali 8 jam atau 1 kali 12 jam nek lembur, tapi nek kue berwirausaha itu mikirnya 24 jam. Makanya raiso turu ya. Raiso turu, Bro. Apa meneh misalnya kita nggawe coffee shop ya. Coffee shop di Jogja itu jarak antara coffee shop itu wis bukan kilometer lagi. Wis hitungan iki mungkin puluhan atau ratusan meter, di bawah 500 meter iso jarak antara coffee shop. Apalagi sing bagian-bagian kota toh? Iya, gitu. Ning Bantul wae antara kene karo ning kidul ono. Oh, sono ning kidul. Ono, mungkin jaraknya ono sekilo, gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya kita pengen bikin coffee shop, sekarang coffee shop lagi hype banget, kebutuhan kafein orang itu mulai meningkat. Gadget lebih minat kopi daripada alkohol. Itu kan pola hidup sehat dengan maraknya tren lari dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya alat kopi skala La Marzocco misalnya La Marzocco sing menjadi kebanggaan coffee shop itu bundling dengan di press paling ora butuh 100 juta. Gitu. Urung sewa tanahnya, urung develop bangunannya dan lain sebagainya. Urung ngurusi SDM-nya juga tuh. Urung ngurusi SDM-nya. Apakah ketika buka langsung laris? Ya, belum tentu. Wes nge-hire selebgram, wes meng-hire food vlogger, wes meng-hire portal berita di wilayah tersebut. Tapi ternyata hanya rame 1 minggu doang. Berikutnya sepi lagi. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi itu ya wajar pengusaha akhirnya pusing gitu. Pengusaha ya akhirnya wes invest ratusan juta, kok per hari cuma laku 50.000 wes. Misalnya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kalau teman-teman masih berpikiran bahwa aku pengen resign, pengen ini, dengan alasan pengen punya waktu lebih banyak untuk me time, liburan gitu, self reward. Dan pengen jadi pengusaha, lupakan, beneran lupakan. Gitu. Ini kan berarti kan pusingnya lebih tinggi kan Mas? Iya, pusingnya lebih tinggi. Nah, cuma pusingnya lebih tinggi itu kan disolusikan. Nah, setiap permasalahan itu harus disolusikan dan pastikan solusinya itu benar dan tepat. Karena sesuatu yang benar belum tentu tepat. Kok iso? Jadi ada suatu kebenaran tertentu tapi dengan kondisimu itu kurang tepat. Gitu. Nenek wong Jawa ngomongi penertap. Bener. Nah, betul itu. Itu benar cuman tidak tepat. Ya, maka harus tepat sesuai dengan kebutuhan bisnismu apa. Nah, harus kayak gitu. Jadi ya akhirnya apa? Itu yang membuat entrepreneur itu selalu belajar. Terus belajar. Sementara buat teman-teman yang kerja di perusahaan, kerja kantoran lah misalnya seperti itu. Nah, kan belajarnya lebih sedikit, makanya di undang-undang yang baru tuh kalau nggak salah mewajibkan para pekerja itu untuk mengikuti workshop selama setahun itu dengan total berapa jam. Oh, gitu. Lebih banyak. Ya sih, karena kalau memang dari pekerjaannya sendiri tidak memiliki inisiatif, biasanya memang ya kena wae. Ya, betul. Terlepas dari misalkan kalau dari perusahaannya dia
supporting. Iya. Kamu harus ikuti ini nih biar ilmumu meningkat karena untuk mencapai misal level 1 ke level 2 Ya. ilmunya itu nggak bisa dari yang dipakai untuk level 2 ke 3 gitu loh. Betul. Maksudnya ketika kita mencapai level 2 kan ada ilmunya tuh level 1 sampai level 2. Nah, ilmu level 1 sampai level 2 itu nggak bisa diterapkan untuk level 2 ke 3 dan begitu seterusnya. Ya, jadi undang-undang udah menyuruh perusahaan wajib untuk memberikan workshop atau mengikuti workshop buat karyawannya, dan perusahaan akhirnya mengirim karyawannya untuk ikutan workshop. Nah, cuma karyawannya itu kadang, nggak semua, aku bilang kadang gitu ya, ikut workshop sampai keluar daerah, tujuannya 2. Opo? Pertama nih nggak jalan-jalan, yang kedua selingkuh. Wah, nyewa hotel. Ya kan workshop biasanya di hotel, di ballroom hotel kayak gitu. Jadi kalau aku lagi ngisi workshop sosial media, pakai jokes itu biasanya pada ketawa. Wah. Aku ngerti fokus kalian ketika mengikuti workshop ini bukan soal ilmu, tapi soal liburan dan jalan sama selingkuhan. Waduh. Ya. Tapi nek sebagai entrepreneur, Mas. Entrepreneur kan mana stres gitu kan. Di karyawan stresnya biasanya dia liburan. Dalam artian entah ambil cuti, entah dia weekendnya dia pergi kemana gitu kan. Nah, nek entrepreneur piye, Mas? Apa nih? Liburan nih. Liburannya ketika omset di atas target. Oh, ada uang itu ya? Ya iyalah, karena gini bro, sebenarnya ketika profit ya, kita ngomongin profit, ketika profitmu kecil, ya gue meh liburan yang di, ngono loh. Iya sih, liburan malah stres ya. Ya stres, akhirnya kan mikir kerja. Terus yang paling kadang bikin resah tuh waktu awal-awal ngedevelop bisnis itu adalah kadangnya itu operasional itu lebih gede daripada profit yang aku dapatin. Oh, paham sih. Nah, itu yang bikin merasa bersalah dengan keluarga. Iya, nah itu. Iya sih, mungkin nek wis berkeluarga ngono sih. Soalnya kan kadang aku juga pernah ngambil kayak freelance event gitu kan. Ya memang kadang ngono juga gitu loh. Harus misalkan harus berapa kamera dan harus hire wong kan otomatis kan. Nah, emang ya kita harus membagi itu kan. Betul. Jadi tapi gini, buat teman-teman yang memang nggak punya background wirausaha dan pengen suatu ketika pensiun dari dunia kerjanya itu survive, tetap nggak mengandalkan uang pensiun tok, pengen memulai usaha. Nah, ketika memulai usaha di masa jadi karyawan tuh dia carane gitu kan, ya mulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Ya, jangan keburu-buru pengen jadi orang kaya. Gitu, jangan buru-buru pengen financial freedom. Kabeh iki dinikmati gitu loh. Kadang kan kita misalnya para teman-teman punya penghasilan kaget tuh, yang tadinya mohon maaf ya, uang kos masih di bawah 2 juta, uang kos di bawah 1 juta, terus tiba-tiba dapat gaji ketika lulus kuliah, dapat kerjaan dan dapat gaji 20 juta per bulan. Terus nabung udah punya 200 juta, terus akhirnya langsung cut 100 juta buat investasi. Nah, tapi nggak punya skill ya, investasi bisnis yang itu joint venture, dan ternyata kita tahunya cuma modal, tahunya dapat untung. Nah, padahal ketika kita berinvestasi itu kita bukan hanya harus siap untung, tapi juga harus siap rugi gitu loh. Nah, itu harus dipikirin juga. Artinya mulai dari sesuatu hal yang bagimu kamu ngeluarin duit ini adalah duit receh gitu loh. Gitu. Nanti teori bisnisnya macam-macam, aku nggak bisa jelasin di situ. Semua orang punya perspektifnya masing-masing, tapi jangan jadi OKB lah menurutku. Ketika punya dana sekian, jangan buru-buru langsung pengen buka bisnis baru. Dan ini, nanti jadi trust issue kamu dengan orang-orang yang menawarkan investasi. Berarti sih kayak penyakitnya masyarakat ya mungkin ya. Iya, betul. Untuk dia tuh cepat kaya. Nah, makanya kayak hal-hal yang membuat cepat kaya itu laku. Masa kayak dulu tuh ada dia mengeluarkan uang dari belakang. Taat pribadi. Nah, itu kan menjanjikan
kekayaan yang cepat kayak yang Yo, instan gitu loh. betul. Sebenarnya nek misalnya kaya taat pribadi iki apa jenenge bener. Ngopo ora di-hire pemerintah? Lah ya. Membayari utang-utang negara kan. Dia ide ya apa? Yang BI ngono to. Anjir bener gitu. Wah. Dan itu harusnya menjadi musuh perbankan loh. Dia bisa menggadaikan tanpa bunga, Bro. Iya kan? Itu musuh perbankan. Harusnya kan. Iya. Itu. Jadi tips-tipsnya kayak gitulah. Jadi Oke, balik lagi neng iki, Mas. Neng apa liburan lah. Heeh. Liburan. Nek aku pribadi kan prefer liburan itu sebagai karyawan ya. Itu kan yang lebih ke yang natural. Maksudnya yang alam-alam lah. Ya, karena mungkin suntuk ya yang tempat kerja. Betul. Delok PC, delok layar, delok apa meneh kipas angin, delok kae, kameramen, delok duit. Jadi lu sedagi neng alam-alam daripada emang kayak kota bangunan gitu kan. Tapi lebih prefer ke alam, gunung misalkan atau nek Jogja ki ya pantai. Pantai-pantai sing luwih HP kan ning Gunung Kidul. Nek menurutku gitu. Jadi kayak alam-alam dan pas cilik juga wis kebiasaan ning alam sih aku. Maksudnya dengan suasana desa dengan kecil dan masa kecilnya di desa kan itu lebih dekat ke alam gitu. Dan aku mungkin mungkin salah satu impian anak kecil desa pada masanya adalah apa ngerti Mas? Duwe sawah. Ora. Apa? Dadi si bulang. Ternyata ini ya. Jadi Iya. impian anak desa itu adalah jadi bolang. Iya, diliput Trans 7. Ya betul. Wah, nganggo sing abang-abang kae. Abang-abang. Topi abang terus nganggo sing abang. Wah. Apa lagune mesti? Iya, ngerti. Saya ndelok iki kayaknya seru banget loh. Sangat mungkin karena sangat dekat dan relate ya. Maksudnya dia kan berpetualang ning disone, nyetak ke disone dan segala macam terus nggawe dolanan saka alam-alam, maksudnya saka entah apa nek aku ya ono jenenge sontlopan. Sontlopan. Oh, sing di skopring apa sih? Skopring cilik to. Terus dikai kertas basah. Iya mulai sokono sih saka alam-alam. Iya, mainannya pun dari alam ya. Betul. Jadi memang nggak tahu nek sekarang ya anak-anak kecil sekarang ya. Cuma nek zamanku sih masih kental lah, masih lekat gitu kan. Jadi neng kali lah, neng sungai. Tapi ra oleh biasanya karo untuk. Cuman ya jenenge itu namanya juga anak-anak. Ya. Gitu sih. Nek kowe nek ra, Mas? Pas cilikmu ning alam ora? Gini. Ora ya. Nek pas kecil aku mainin ning alam. Duh, pas cilik karena tapi nggak di kota gede alam apa sih? Iya sih. Sealam-alamnya kota gede itu ya kita karena kota gede itu rumahnya rapat. Ya. Dulu bahkan lapangan voli pun sekarang udah jadi rumah gitu ya. Nah, jadi yang bagi kami orang kota gede itu punya skill bermain di alam yang mungkin tidak dipunyai skill orang di daerah lain. Itu adalah ngunduh layangan neng kuburan. Ngunduh? Oh iya, ngunduh layangan, nerbangin layangan di kuburan. Gitu. Bahasanya anak orang kota gede itu ngunduh layangan. Gitu. Nerbangin layangan di kuburan. Itu oji. Iya sih. Karena mau di mana? Kita lapangan di kota gede itu susah gitu. Jadi dulu ada lapangan karang. Jadi lapangan karang kota gede dulu sebelum dipugar jadi mini stadion kayak sekarang, itu lapangan umum gitu ya. Jadi ada layangan naga-nagaan gitu. Terus ada beberapa kali diterbangin di situ. Nah, cuma setelah dijadikan stadion, ya banyak lagi anak-anak kota gede, mungkin sing bocil-bocilnya selain main FF gitu ya. Itu main layangan itu dan di kuburan. Dan itu menurutku muluk ra. Hah? Muluk lah. Dan sendiri. Jadi dia tuh masang layangannya sendiri gitu kan, nggak ada yang megangin, langsung ditarik-tarik sendiri gini. Renek sing metek ya? Nek aku jenenge metek. Wah, saru no, nek-netek. Metek iki lho, Bro. Dadi wani mbok layangan. Neteki nongkrong. Metek nek aku metek iki adalah DE muluk layangan. Wong loro to. Nah, sijine sing ngundhaki benang harus 2 orang. Sijine sik nyekeli layangane, mun layangane gede kan, harus sing nyekeli to. Nah, aku jenenge metek. Dipetek.
Nah, yang kota gede hal itu nggak Rano. ada, cuma biasanya sendiri pun bisa. Oh gini ya. Nah itu sampai buat teman-temanku yang di luar kota gede, kok bisa? Iya sih, aku ya iya sih. Neng kuburan kan tempatnya sempit gitu kan, dan nggak ada temen yang bantuin, sendiri gitu bisa. Nah ini skillnya orang kota gede. Wih, sangat. Ya, main di alam, ya alam goib. Alam kubur. Alam goib. Alam kubur. Ya kita main layangan. Orang kota gede pun main layangan lintas alam. Ya berarti kita memang kekurangan ruang terbuka hijau, ruang public service lah mungkin, untuk bermain seperti di kota ngono ya kekurangan. Ya gitu. Nah ketika kuliah lah ya, ketika kuliah aku kuliah di jurusan yang nggak mungkin di kota dan pasti masuk hutan. Ya menuntutku selalu masuk hutan, kuliah lapangan masuk hutan dan lain sebagainya. Terus juga ikut Mapala, Mapala. Dan Mapala betul, literally memang masuk Mapala. Jadi bukan masuk. Artinya kenapa kok harus masuk Mapala? Menurutku naik gunung tuh nggak cuma waktu itu. Nggak cuma. Artinya bukan cuma modal fisik, bukan cuma modal sepatu, bukan cuma modal karirmu bagus, tapi akan ada aspek teknis lainnya yang mendukung itu. Makanya aku masuk Mapala. Gitu. Ngapa Mas? Masuk apa ya, Mas, faktor sing mengharuskan kowe iki aku tuh mlebu apa lagi? Paling terbesar paling terbesar alasan awalnya. Karena bapak ibuku Mapala UMY. Waduh. Karena bapak ibuku Mapala UMY. Apa gitu. mbok diceritani, Bo? Iya, jadi ketika mungkin ya di keluarga lain diceritani kancil nyuri timun, sangkuriang, timun emas. Ngono ya. Nah, tapi ketika aku kecil aku diceritani ibuku sih lebih sering. Itu nyeritain gimana beliau dulu naik ke Merapi. Sangar yang Merapi dhisik ya. Beliau naik ke Merapi, bahkan aku nek gak salah ya, aku umur setahun po 2 tahun. Wis diajak neng Bebengi Kali Adem. Gitu, acara Mapala UMY. Gitu. Berarti ibuku saya kuliah, sampai melu. Ibuku saya kuliah, aku melu. Sampai sekarang ibuku masih sering datang di acara Mapala UMY. Senior. Izin. Walaupun aku akhirnya nggak masuk UMY. Iya. Nah, dulu tuh aku sempat pengen masuk UMY. Banyak rasanya teman-teman ibu kan ada yang banyak jadi dosen. Tak bantu. Mohon maaf. Ya. Saya belum memerlukan bantuan. Saya masih kuat sendiri ya. Gitu. Nah, terus aspek nanti ini kita bahas yang lain ya. Tapi setelah itu kan akhirnya aku kerja pun juga di lapangan gitu kan, di alam lah ibaratnya. Ya akhirnya sekarang aku lebih cenderung main gini neng mall. Kebalian ya? Kebalian, karena yo dari dulu wes neng hutan, wes neng gunung gitu kan. Bahkan ke pedalaman kayak gitu. Jadi ya Mas Saiki pengen delok mall lah gitu. Pengen delok kemajuan zaman. Itu. Antara Mas, pengalaman neng pas neng Mapala lagi sing berkesan lah tekan saiki. Ya. Ini sebelumnya kita turut berduka cita ya atas kemarin musibah di Gunung Slamet ya. Di Gunung Slamet siapa Syafiq Ali kalau nggak salah namanya ya. Kita turut berduka cita, semoga Syafiq atau Ali panggilannya Allahu Yarham diterima di sisi Allah gitu ya. Nah ini yang mungkin ya pengalaman yang sebenarnya paling menurutku alhamdulillah aku masuk Mapala. Apa ya? Gitu. Karena ada yang namanya Diksar. Atau kalau di Mapala lain nyebutnya Diksar, kalau di Mapalaku namanya Mahameru Mining Cruiser Team gitu ya. Itu kita nyebutnya Didas. Sama lah, pendidikan dasar. Gitu. Jadi itu seru sih. Serunya apa? Karena aku mempelajari sesuatu yang mungkin nggak dipelajari kalau aku nggak masuk Mapala. Pertama adalah ilmu safety. Gitu. Contoh nih ya, safety yang kemudian harus dimiliki seorang
penjelajah alam. Wah, penjelajah alam. Si pulang Lawas versi gede banget. ya. Itu ternyata banyak, misalnya kayak sepatu. Yeah. Nah, kita di Mapala tuh melarang, di Mapalaku ya, itu melarang naik gunung pakai sendal gunung. Iya sih. Gitu. Sendal gunung pakai kaos kaki gimana? Ya itu sebisa mungkin dihindari. Tetap sepatu Yeah. gitu. Karena oh ternyata kayak gitu. Karena apa? Ya karena sepatu akan melindungi. Iya. Melindungi dari ranting yang tajam Yeah. gitu. Juga accident-accident yang berada di luar kendali kita gitu. Nah, itu contoh simpelnya. Yeah. Terus kedua, sebisa mungkin naik gunung tuh pakai celana panjang. Oh iya. Ya. Gitu. Oke. Karena apa? Ya itu tadi untuk keamanan. Dan berikutnya kalau bisa celana panjangnya jangan jeans. Kenapa? Karena kalau hujan semakin berat. Oh, iya. Padahal kita naik gunung itu kan butuh tenaga. Betul. Nah, harus terdistribusi secara merata. Nah, ketika carrier berat, nah paling enggak ya ini kalau basah itu kan tambah berat. Jadi menghindari itu. Terus kemudian kemana-mana wajib membawa benang dan jarum jahit. Benang dan jarum jahit. Tunggu, Iya. Mas. Fungsinya untuk apa? Kalau carriermu jebol, kena ranting, carriermu terus kemudian jatuh atau biasanya bawa parang toh atau bawa benda tajam gitu. Nah itu ketusuk nggak sengaja, bukan parang sih, pisau dapur ya. Kalau dulu bawa parang tuh masih boleh, tapi sekarang di Taman Nasional udah dilarang gitu. Jadi fungsinya buat itu. Atau yang biasa jebol itu daerah punggungan sini karena sering iya sih. tarik-tarik. Nah, coba bayangin ketika carriermu jebol, kamu nggak bawa benang jahit dan jarum jahit. Piye coba naik gunungnya? Penting banget ya itu ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu. Terus yang berikutnya adalah bawa peta sama bawa busur dan pensil dan alat tulis. Peta denah pendakian. Peta pendakian. Di print itu. Oh, ngono ya. Kenapa kok harus di print? Karena kalau kita memang kalau di Mapalaku tuh safety minimal 2. Nah, kalau GPS-nya error, kan GPS itu kan butuh tenaga baterai. Entah itu baterai itu kan mungkin ada GPS yang belakangnya ada solar cell. Kalau selama pendakian kabut, selama pendakian hujan, nggak dapat matahari, baterai GPS-mu nggak bisa diisi, otomatis keakuratannya juga berkurang gitu. Nah, kalau misalnya naudzubillah min dzalik kesasar gitu. Nah, harus punya backup-nya. Nah, backup-nya itu adalah peta navigasi yang memang benar-benar di print kayak gitu. Dan terus nyimpennya di plastik kayak gitu. Oh iya. Tuh. Dan terus petanya setiap minimal itu satu rombongan yang ada leader, middle sama sweeper. Iya, sweeper. Nah, itu minimal ada satu, tapi bagusnya semua bawa peta. Terus skema Mas, busur dan Nah, busurnya itu untuk apa? Makanya selain ilmu safety masuk ke ilmu kedua, itu ilmu navdar, navigasi darat. Gitu. Oh, satu lagi lupa. Jadi bawa peta, bawa busur dan bawa kompas tembak. Oh, kompas bidik. Iya, tahu. Nah, bawa itu. Fungsinya untuk apa? Nentuin koordinat kita ada di mana. Gitu. Jadi kalau kita mau oke, tracknya di sini nih, kita udah tahu. Nah, mau balik lagi bisa. Oh, jadi bingung ya? Nggak bingung. Jadi ilmu navdar itu penting, navigasi darat. Apalagi kita di gunung, kita di hutan kayak gitu. Dan kita bisa, oh ini yang di peta gunungnya ini kelihatan. Nah, oh itu puncaknya, yuk kita tembak. Nanti ngitung sin kostannya biar gitu loh. Jadi bisa menentukan arah ya? Bisa, kan di peta ada skalanya. Nah, skala itu 1 banding 1 juta. Berarti 1 senti di peta sama dengan 1 juta senti di lapangan. Kan kayak gitu. Nah, ilmu navdar. Terus yang ketiga adalah ilmu survival. Nah, ingat survival itu adalah kondisi yang tidak kita inginkan. Jangan, ayo kita naik gunung gitu. Nggak bawa bekal. Lah kok orang nggak bawa bekal ngopo? Kita nanti survival di sana. Enggak, bukan gitu guys. Jadi survival itu adalah kondisi yang nggak kita inginkan gitu loh. Tapi harus dipelajari. Siapa tahu kita mengalami hari apes kan nggak ada di kalender. Gitu kan. Nah, paling nggak kita menguasai. Contoh misalnya tanaman apa yang bisa dimakan. Terus kemudian hewan-hewan apa yang bisa
dimakan, dikonsumsi, terus gimana bikin tenda darurat. Gitu. Iya sih benar. Terus gimana cara penanganan hipotermia, itu masuk Iya ke sih, ilmu keselamatan nanti ya. Iya iya. Kadang ya kuwi sih apa wong-wong ki nggak memperhatikan hal-hal dasar tersebut. Iya. Gak koton munggah gunung kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya di tempatku tuh nanti setelah pendidikan dasar ada yang namanya pendidikan lanjut. Nah, pendidikan lanjut lebih kompleks. Jadi sampai kita tuh latihan ngesar. Dan ada korbannya. Jadi kita neng kali ngono. neng merbabu. Oh, neng merbabu. Neng merbabu. Karena merbabu itu kan di camp areanya di Sabana 2. Iya. Nah, itu kan pernah, ya. luas banget luas banget. Nah, itu buat ngesar cocok gitu. Terus ya kita nggak boleh bawa GPS. Kita hanya boleh bawa peta print-printan itu busur sama kompas bidik. Gitu. Kuwi ngesare piye Mas modelnya? Ya nanti diinfokan pakai HT kan. Ada sing kesasar gitu. Kondisi korban udah berapa hari. Terus kemungkinan hipotermia itu. Terus kalau kemungkinan mungkin ada patah tulang kayak gitu. Jadi kita tuh belajar penanganan patah tulangnya juga. Gitu. Terus berarti kalau hipotermia apa aja yang harus dibawa dari camp. Nanti untuk treatmentnya seperti apa. Terus bikin ini drug bar. Oh, ini RT ya, RT pramuka. Ya, kita bikin drug bar gitu. Karena kan ya iso wae sing nganggo medis, tapi kan karena itu dikjut ya, pendidikan lanjut jadi drug bar. Terus cara berkomunikasi dengan survivor iki kaya ngopo. Ojo takoni iki Mas sehat. Nomornya sing metu kok. Malah judi. Terus wong butuh pertolongan ora ditolong lah. Kok nomor. Itu. Jadi ada pendidikan lanjut habis itu yang lebih kompleks lagi. Ya. Berarti naik gunung tuh nggak sekedar naik gunung ya berarti? Iya, naik gunung tuh bukan hanya sekedar naik gunung dan ini quotes yang aku dapat juga di Mahameru Mining Cruiser Team itu di Mapalaku tuh adalah ketika sebelum naik gunung itu ditanyain kayak gini. Ini memorable banget di aku. Oke, kita besok mau naik merbabu gitu kan. Apa tujuan kita? Puncak. Gitu. Terus itu seniorku di situ bilang, salah. Tujuan kita naik gunung itu bukan puncak. Tujuan kita naik gunung adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat. Yes, itu benar. Itu sing. Iya. Oke. Jadi sejak saat itu mungkin aku kalau nggak masuk Mapala itu nganggep puncak ini nganggep puncak itu segalanya. Iya. Tapi setelah masuk Mapala, puncak ini bonus, Bro. Betul. Dan kadang aku ini malas muncak. Gitu. Mungkin cuma di camp area aja. Dan kowe ngerti Ferdi kan? Ya. Ferdi kan anak Mapala juga. Oh iya. Ferdi itu Mapala juga gitu. Dia Mapala Stipram. Oh iya. Nah, dia sama juga ternyata ketika naik gunung ya karena mindset kita adalah puncak itu bonus. Ya bonus kan nggak harus diperjuangkan ya. Iya. Bagi orang yang alhamdulillah ya. Aku bahkan pernah ya wes lawu kan capek gitu kan. Sampai camp area badai, ya udah turun. Nggak jadi ngecamp, nggak jadi muncak, ya udah turun. Ya udah gitu santai aja gitu. Apa yang perlu disesali? Nggak ada. Yang harus disesali adalah ketika kamu memaksakan diri dan pulang tinggal nama dan tidak berarti apa-apa. Ya, saya wong tua juga kan. Saya wong tua. Terus ngizinke malah tadi tidak mengutamakan keselamatan diri sendiri. Gitu. Ya, itu. Itu aku ya itu juga sih Iko. Bahwa puncak ki ya bonus wae ngono. Bonus. Tujuan utama kita mendaki gunung ya kembali ke rumah dengan selamat kuwi. Iya. Nek pengalaman daki gunung Mas. Sing paling berkesan ning gunung ngendi Mas? Semeru. Tekan Mas, tekan Ranu Kumbolo ora? Yo punjul toh. Punjul ya? Aku kayak 3 atau 4 kali lah ya. Rono? Wah, jadi aku paling seneng remedi Semeru. Tanjakan cinta. Tanjakan cinta, tapi
bagiku tempat sing paling aku seneng ki Oro-Oro Ombo. Jadi setelah Ranukumbolo, Panjakan Cinta, nah itu ada Oro-Oro Ombo. Itu menurutku kayak mungkin ya surga itu kayak gitu. Gitu. Telaga Ranukumbolo indah banget. Tapi Oro-Oro Ombo itu tenang. Damai. Pengen rono tadi. Asli. Paling nggak seneng Kalimati. Waduh. Kan itu camp terakhir sebelum puncak ya. Sebenarnya di atasnya ada Arcopodo, cuma nggak disarankan sekarang untuk ngecamp di situ. Oh ini ya, karena kondisi gunungnya ya. Ya kan bukan kondisi ini ya, lebih ke sempit, tempatnya sempit dan nanti bakal nyusahin orang kalau mau summit. Oh, iya. Dan beberapa di Arcopodo itu rawan longsor. Nah, ini ngecamp yo bahaya. Kalau dulu mungkin ya zaman senior dulu Arcopodo itu camp terakhir betul. Cuma sekarang disarankan Kalimati. Dan nek dari TNBTS kalau nggak salah ya nanti nek salah direvisi. Itu kalau pendakian terakhir itu wajib Kalimati. Maksudnya pendakian terakhir? Nah, maksudnya nggak boleh lebih dari Kalimati. Yang di cover asuransi. Iya. Nek, iya. sampai puncak Mahameru kuwi ora di cover asuransi, tapi mbok bener apa salah ya? Gitu. Ya sih kayaknya Semeru kuwi jadi impian apa ya? Ya pendaki-pendaki lah. Ya. Aku pas sekolah gara-gara film 5 cm. Sebenarnya ora sih, Mas. Ora. Iku wis rilis lho iki, rilis sing kedua nih, sekole. Film 5 cm. Mungkin dari 5,5 ya. 6 cm aja ya. 6 cm. Kayak gini sih. Aku dulu sempat pengen ngerono, cuman kan karena keterbatasan masih sekolah toh. Masih sekolah, terus adoh juga, terus sekolah biaya juga tidak mampu kan ke sana gitu kan. Emang harus orang banyak sih, murah. Betul. Ya kan masih sekolah kan, otomatis uangnya terbatas juga. Terus ya oke sih, salah satu impian mungkin ya. Pada saat itu aku ya pengen neng Ranukumbolo. Nah aku pribadi pengen neng Ranukumbolo nih sih. Jadi kayak kayak seru banget, indah terus ngono lah. Jadi kayak sebuah impian lah bagi ya mungkin pecinta alam atau anak-anak SMA pada saat itu gitu. Ya. Dan aku naik pertama ke Semeru itu sebelum 5 cm. Film 5 cm kalau nggak salah 2011 apa ya 2012 ya antara itu. Jadi aku 2011 tapi di bulan apa ya? 2012. Pokoknya beberapa bulan sebelum film 5 cm rilis. Rilis. Dan itu sepi pol. Nah, kedua aku naik Semeru setelah film itu rilis beberapa tahun setelahnya, kuwi koyo pasar, Bro. Kayak pasar gitu. Wah, itu salah satu jadi kayak bayanganku sebelum naik gunung dan setelah naik gunung itu kui Mas. Jadi kayak sebelum naik gunung kayak gunungnya sepi, seram, angker gitu. Terus naik gunung, liwat dalan ini antri sih loh. Dari antri saya munggah sih, Mas munggah. Sebeduk lagi sebeduk. Tapi kan dalannya cilik kan biasa deh saya. Gue munggah-munggah kan. Ya ternyata memang tidak seseram itu kan. Biasanya naik film-film kan ada kejadian mistis. Ya, seram gitu kan. Terus petunjuk arahnya diubah wong. Enggak sih. Nah, jadi itu merupakan sesuatu yang sangat nggak boleh ya, karena itu bisa mencelakakan. Petunjuk arah diubah. Kita punya di Mapalaku ya, itu punya term dilarang meninggalkan sesuatu selain jejak. Ya. Gitu. Dilarang mengambil sesuatu kecuali gambar. Terus kemudian dilarang membunuh sesuatu kecuali waktu. Jadi balik ke arah, muter ke arah. Terus, itu haram sekali dilakukan. Haram, Bro. Itu coba itu kejadian di dirimu biar. Iya sih, benar sih. Itu parah sih. Nah, itu tuh mungkin karena biasanya ya itulah kan di film-film sih, Mas. Jadi mungkin uangnya so ke-trigger so kono ya. Nah, iya. Karena film-film kan entah jadi antagonis ya segala macam. Iya, betul. Dan itu kan kebutuhan penonton. Iya. Nah, cuma agak orang bego ini kan kadang nggak ngerti ki film iki apa ngono kuwi. Betul sih. Semeru sih. Nek kowe ndi? Aku sih. Kowe tau ndi wae lah. Aku pengen merbabu karena ning perahu sih. Merbabu karo perahu. Wah, perahu ya asik.
Saka kan kependakian Semeru iki jenenge Ranupane. Oh, Ranupane. Nah, saka Ranupane ning Ranukumbolo kuwi sekitar 6 sampai 8 jam. Kuwi jalane luwih enak daripada Patak Banteng ning camp area, ning perahu. Aku Patak Banteng sih, Mas. Patak Banteng iki kan ono tangga dhuwur, Iya, tangga-tangga kek kan. Ku nyiksa Patak Banteng iki. Edan tenan. Tapi kan saiki ketokno jalan sik luwih muter kan. Bisa ya aku orang Aku ya durung nyoba juga. Nah, kuwi aku ngajak koncoku sik ning Semeru karo sik ning perahu kan. Terus pas aku ning Semeru sik karo kanca-kancaku kuwi terus bagi lagi ning perahu. Pas ning perahu tak takoni, "Piye? Enak Semeru apa enak perahu?" Terus kancaku ngomong, "Enak Semeru banget." Iya. Wah. Aku termotivasi ya. Tapi adoh. Iya sih, mirip-mirip berbabu ya. Iya. Lah aneh apaan? Ya mirip-mirip lah. Nek secara jarak waktu tempuh ya, nek jaraknya nggak tahu nek, tapi nek waktu tempuhnya mirip-mirip. Saka New Selo tekan pos pendaki, tekan apa? Camp area Sabana Loro. Ya, Sabana. Tapi mirip-mirip lah. 6 jam 8 jam gitu. Nek perahu sih luwih adem sih nek aku. Timbang merbabu ya, nek menurutku perahu ya. Perahu ki aku apa ya? Pemandangannya apik banget. Itu juara. Itu juara itu. Juara nek ora kabut ya. Sunrise camp iki juara. Itu iya benar. So kita bisa melihat 3 gunung loh. Gitu. Betul. Wah itu. Iya masih. Nek Ranukumbolo kan sunrise camp juga. Jadi engko matahari ini metu saka apa? Bukite. Iya di antara bukit itu ya. Gitu. Ya, sunrise itu juga apik. Tapi aku lebih seneng perahu sih sunrise camp-nya. Oh, iya sih. Makanya aku Ranukumbolo tuh bonus atas letihnya kamu menuju dari Ranupane ke Ranukumbolo. Jadi kan isinya tanjakan, jalan becek, nek musim kemarau debu. Iya. Vegetasi ana beberapa vegetasi yang lumayan rapat gitu. Terus iki kok ora tekan-tekan 8 jam mlaku, 6 jam mlaku ora tekan-tekan ngono. Terus ndelok Ranukumbolo kaya wah. Tapi wah iki yo ming tekan kono tok ngono lho. Yo ming wah. Terus yo ning pas sendiri ke tenda terus karo jagongan ning pinggir Ranukumbolo yo. Tapi ketika naik tanjakan cinta, ndelok ora-ora ombo iki kaya aku pengen betah suwe-suwe ning kene lho. Wah, asli ora-ora ombo. Kayak menarik ya. Menarik. Aku saya pengen. Aku tadi pengen meneh. Aku pengen. Pengen meneh. Gitu. Ya, ayo bareng-bareng. Kapan lah ya. Kapan. Tapi emang nek saya cedak-cedak gini ya perahu sih. Ya. Perahu kudu sering diulang. Bagus sih itu. Aku pas rono iki untungnya nggak pas kabut sih. Jadi kayak emang trekkingnya malam tuh. Terus ngecampnya pagi neng kono ngenteni sunrise kan. Aku neng perahu pas kabut. Tapi api ingin ya. Pas kabut. Jadi aku raito sunrise. Golden sunrise-nya raito. Oh iya. Ora full kabut. Tapi begitu matahari jam-jam setengah 7 apa jam 7, kabutnya iso koyo kebelah lho. Wah, edan. Kita lagi sing bar subuh koyo aduh gelo. Iya paham sih itu sangat gelo. Sangat terus ya wis lah nerima keadaan, masak terus ngerti kok buka lho kabute jam 7 setengah 7 jam 7 apik banget bro itu aku sih nyimpen sih foto deh nganggo Redmi apa ya kayak bener tapi enggak mesti HP elek lah dalam pada zaman itu tuh tapi tetap gambarnya apik gitu. Aku bisa nggo kamera digital bro. Aduh. Gitu. Canon po yo. Saiki di merek printer. Isi ono kamera yo. Isi ono kamera, betul. Isi ono kamera. Kuwi perahu sih menurutku sangat memorable juga sih. Betul. Jadi ono 2 gunung sing aku pengen. Kuwi Semeru karo perahu. Aku Merapi tahu, Merbabu tahu, Lawu tahu, dan yang lain-lain juga. Cuma nek ning Jawa, kita aku lebih seneng Semeru karo perahu sih. Gitu. Aku lebih seneng memanjakan mataku daripada medan ekstrim. Karena selain wis ra kuat. Iya. Itu menarik sih. Semeru. Tapi sekarang Semeru saya lagi rasanya. Ra ngerti sih. Ra ngerti. Ya iso dicek ya. Jadi kadang ada gunung ki ono
masa-masanya kan. Iya, masa-masanya kayak perahu kan kita lagi di stop, pendakiannya lagi ditutup untuk pemulihan ekosistem gitu. Sama dulu kan pengen yang Merapi kan, cuman nek pas zaman itu kan emang wis dilarang kan Merapi kan. Merapi kan wis enggak berapa ini kan wis tidak boleh ada pendakian kan. Iya. Nah dulu kan nenek sebelum erupsi yang gede kan yang bener 2010 ya. Nah, enek puncak Garuda kan. Anak puncak Garuda, betul. Tapi setelah erupsi kan itu. Jadi dulu ada jalur pendakian selain Selo, ada jalur pendakian Kinahrejo. Oh iya. Kinahrejo ini Mbah Marijan. Jadi tempatnya Mbah Marijan dulu itu juga merupakan base camp pendakian. Gitu. Jadi aku pernah pertama kali aku naik Merapi itu sebelum 2010. Itu sebelum masuk Mapala. Jadi diajak teman-temanku lah gitu, sing sering naik gunung. Dia bukan Mapala sih teman-temanku, SAR. Waduh wae. Lu aneh ya. Tinggi lu. Oh, diajak dan itu aku kelas telu SMK nek ra salah. Oh iya. Apa loro SMK ya antara aku ya. Aku jadi sempat ketemu Mbah Marijan juga gitu, sempat sowan terus digaweke iki apa Kuku Bima. Durung. Kuwi antara tahun 2007 2008 nek ra salah. Gitu. Jadi 2008 2009 sorry. Jadi aku sempat digaweke iki apa arti nama ngono-ngono ya lho. Kalau Mbah Marijan. Cuma si Mbah tuh nggak mau difoto. Gitu. Nah dulu emang ada urban legend ya, Mbah Marijan iki nek difoto nganggo kamera Kodak ngono kae sek film. Nah iki bagiannya Mbah Marijan iki kebakar. Tapi ra ngerti ya. Itu cerita turun temurun sih. Jadi karena pertama kali aku ke Kinahrejo itu ya diajak bapak ibuku acara Mapala tadi, terus tak baleni meneh kan. Nah dulu dari Kinahrejo terus ke pos Srimanganti dan bablas terus ya. Nah sekarang ada labuhan juga kan, cuma sampai Srimanganti itu. Tapi ono juga iku Mas, pendakian via Klaten. Via Klaten? Sapu angin. Oh sapu angin, wes legal kuwi. Aku ora ngerti ya. Nek kuwi ne. Cuman aku kan sering kan, maksudnya neng Klaten kan nek Merapi kan enek Deles kan. Deles kan sering ke sono nek ana guruku juga wis SMK saya emang main yang kono kan. Jadi ceritane emang yang Merapi ki enek via sapu angin. Cuman sesepi pada saat itu sesepi. Cuman nggak tahu ya nek sekarang update-nya piye kan. Ya. Jadi aku dhisik lewat Selo sih. Sapu angin rung tahu. Iya sih. Itu aku dikandani guruku sih. Enek via kene iki ono sapu angin. Cuman mungkin medannya karena jarang dilalui ya. Mungkin ada isi rapet lah ya vegetasinya tersendiri kan. Nek Kinahrejo kan satu-satunya jalur pendakian saka Jogja. Nah, cuma wis hancur pasca erupsi 2010 itu. Gitu. Ya itu memang alam itu nggak bisa diduga ya gitu. Makanya kelestarian alam tuh harus kita jaga. Iya sih. Itu. Dan Jogja ini termasuk kalau kita ngelihat Jogja itu sebenarnya indah sih. Perbukitan-perbukitannya juga. Kalau kita ngelihat perbukitan besar itu ada di wilayah timur dan barat. Nah, cuma baratnya itu kan kadang sebelum naik ke Samigaluh ini daerah Godean, daerah Edwi kuwi. Akeh gunung-gunung cilik to, bukit-bukit cilik to, Nah, itu. Nah, itu juga tuh ada beberapa yang sekarang itu mulai dipapras dijadiin perumahan. Ya, aku nggak ngerti perizinannya seperti apa, aku nggak akan mengkritisi soal itu. Cuma yang aku khawatirkan adalah ekosistemnya, dampak lingkungannya sih yang aku khawatirkan. Contoh misalnya adalah rantai makanan. Rantai makanan kan daerah situ masih banyak sawah ya tuh agak sawah tuh. Nah sawah itu memiliki pemangsa lah kalau kita ngomongin rantai makanan. Sawah dia pemangsa misalnya rantai makanan tingkat 1 nih sawah ki apa tikus. Nah terus habis itu rantai makanan tingkat kedua nih setelah tikus apa tikus dimakan ular. Nah rantai makanan ketiga nih setelah ular apa elang. Nah, elang tuh bisa jadi merupakan puncak rantai makanan kan di daerah persawahan. Nah, saiki gitu ya, elang sebagai puncak rantai makanan itu memerlukan bukit yang sangat tinggi untuk dia bermanuver.
gitu, untuk dia bermanuver, untuk dia kemudian ibaratnya sebagai home base-nya dia, kan dia pasti tinggalnya kan di bukit-bukit elang itu, termasuk elang bido lah. Elang bido itu elang ular bido, jenenge elang ular bido, itu emang tempat tinggalnya di bagian Jogja bagian barat. Gitu. Nah, ketika bukitnya hilang, maka elangnya akan kehilangan navigasinya. Sehingga dia akan merasa, loh, omahku wis ra ono, terus lunga. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya puncak rantai makanan bergeser neng opo? Neng ular. Ularnya jadi saya oke. Ularnya saya akeh. Gitu. Nah, akhirnya mungkin ular akan masuk ke dalam rumah-rumah warga, ular akan bermigrasi kemana, kita nggak tahu, yang sebenarnya itu bukan habitatnya dia. Nah, efeknya seperti itu. Belum lagi nek misalnya rantai makanannya sawah, terus ada belalang. Nanti belalang dimakan katak, kataknya harus dimakan ular. Nah, ularnya dimakan burung hantu. Nah, kemarin aku ngelihat di sosial media, itu bukan di Jogja sih, di provinsi lain, itu burung hantunya ditangkap warga dan direntangin sayapnya gini, langsung ditembak kepalanya pakai senapan angin. Padahal burung hantu di yang iklim semacam itu, di daerah seperti itu merupakan puncak rantai makanan gitu. Nah, nanti ketika burung hantu nih mbok tembaki, elang nih mbok tembaki, terus kemudian ular meningkat masuk ke dalam rumahmu, ujung-ujungnya kowe iki telepon damkar. Mesake damkare, padahal ya ulah-ulah kita. Iya, betul. Gitu. Yang kemudian nembakin elang, nembakin burung hantu, dan ulah orang yang berada di luar lingkungan kita dengan dia punya kekuatan uang menghancurkan bukit-bukit sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang ada di situ. Iya, bener sih. Kayak itu sih aku pernah hero. Dia gajah kan dia gajah di Sumatera. Melewati ini kan. Dia kan nggak berpindah loh, Mas. Iya, betul. Dia jalur jalannya ya kuwi wae no. Terus tiba-tiba jalur itu udah terus berganti, terus gak hutan lagi gitu kan, entah bisa lahan sawit dan segala macam, kan tetap lewat kono kan, dia nggak bergeser kan, jadi kayak wah kayak gitu. Ya, dan akhirnya yang selain soal persawahan tadi ya, akhirnya yang terganggu misalnya gini, elang ditembaki gitu kan, ditembaki atau burung hantu ditembaki, terus kemudian populasi tikus meningkat, terus kemudian populasi ular meningkat gitu, terus untuk ngatasinya akhirnya apa nih bahan makanannya si tikus tadi, nah kan ada belalang dan lain sebagainya, atau ada ya padinya itu sendiri atau dan lain sebagainya. Nah, kasusnya adalah misalnya belalang, wereng dan lain sebagainya. Akhirnya petani ini mau nggak mau ya, akhirnya menyemprotkan insektisida, menyemprotkan pestisida gitu. Nah, yang kemudian yang terjadi adalah kelestarian alam. Jadi mungkin tanah-tanahnya ada yang rusak gitu kan, karena banyak interupsi dari pestisida dan lain sebagainya. Nah, dampak yang paling atau insektisida, dampak yang paling kerasa adalah ketika kita ke desa-desa, tanaman yang ada insektisidanya itu bisa dilihat kalau malam biasanya rano kunang-kunang. Oh ya, sekarang udah jarang banget ya. Nah, itu selain kemudian memang banyak polusi, juga penggunaan insektisida. Iya. Nah, itu menurutku pilihan yang terpaksa harus diambil oleh petani. Iya sih. Kalau menurutku loh ya. Menurut keyakinanku loh ya. Iya. Tapi emang ngono sih, Mas. Maksudnya katakanlah ngono apa? Ya itu keterpaksaan sih, juga petani juga nggak bisa ada pilihan lain juga sih. Iya, karena ya tadi elang sebagai puncak rantai makanan, bukit-bukitnya dihancurkan, bukit-bukitnya diganti perumahan, bukit-bukitnya dibikin daratan gitu, dengan dalih ya rumah subsidi dan yang lain sebagainya. Nah, coba disolusikan di tempat yang lain yang nggak harus kemudian memotong bukit sih, menurutku ya, karena unik loh. Jadi godean itu tuh koyo muka orang jerawatan. Sabar ya bro. Jadi daerah ini, kowe nek misalnya neng kompi ingkar janji neng jalan godean kayak pasar godean ngulon lah. Kayak gini akeh persawahan sing indah banget, apik banget, dan juga ono bukit-bukit kecil neng daerah-daerah kono.
Nah itu ternyata bukan bukit tanpa tuan, ada elang yang di situ, elang bido dan juga burung-burung yang lain. Si ono ya berarti ya sebenarnya. Masih ada, bahkan aku pernah ikut geotrek di sana sama Mas Aan sama Mbak Yanti itu. Itu jadi sesuatu yang memilukan sebenarnya untuk kelestarian alam. Iya sih. Gitu. Padahal bentang alamnya sangat indah. Iya. Dan itu nggak bisa dibentuk secara instan kan? Ya nggak bisa. Dibentuk lagi. Gitu Nggak kan? bisa. Itu butuh jutaan tahun lah. Berapa tahun geologi lah gitu ibarat istilahnya. Nah, di tengah era modernisasi ya orang akan kembali ke alam. Gitu. Iya Ya kayak kowe gitu kan. Atau misalnya Gen Alpha lah, dari lahir udah disuguhi internet. Iya. Gen Alpha itu dari lahir nggak mengenal apa itu analog. Makanya sebagian Gen Z yang lahir menjelang Gen Alpha lahir, itu lagi seneng-senengnya mengkonsumsi barang analog. Wah, saiki kamera film lagi naik meneh. Betul lagi. Gitu. Terus apa meneh? Vinil, piringan hitam itu juga lagi naik lagi sekarang. Terus, kaset, tape, nah itu juga baru naik sekarang. Terus HP jadul. HP jadul, betul. BlackBerry. Semaju-maju nih, mereka lagi nyari barang paling langka saya lagi dicari apa? iPhone 5. Iya, terus kayak HP sing kayak dia cuman bisa SMS, telepon. Betul, itu lagi banyak dikoleksi oleh Gen Z, Gen Alpha sekarang. Artinya apa? Orang tuh akan back to basic, akan kembali ke alam setelah dia nggak bisa menafikan era digital, gitu. Sekarang orang butuh internet, gitu. Jadi sebenarnya ini teoriku ya. Untuk menghancurkan suatu bangsa, ini nggak perlu dengan perang, nggak perlu dengan perang yang gede. Tapi apa? Hancurkan pusat listrik. Selesai gue bro. Dengan menghancurkan pusat listrik, keuangan mati. Oh saiki duit cashmu bro? Luwih akeh cash apa akeh digitalmu. Terus dengan dimarakkannya EV, electronic vehicle, nek misalnya listrik ra ono, yo iya sih bener. Ra iso ngopo-ngopo. Bener sih. Gitu. Ya bener sih. Kayak iku aku ngerasa juga sih, semakin kesini memang semakin ketergantungan kita pada, maksudnya kita tuh dibuat tergantung terhadap sesuatu gitu loh. Misalkan ya main sederhana air mas. Air kan zaman kan nimbo kan. Nimbo anak sumurnya di sana kan emang zamannya tuh ada emang sumur kan nggak sing cilik terus jeru ngono kan. Iya. Emang sumur keduk. Ya sumur sing keduk kan. Terus kan nimbo terus ya emang semakin kesini kan semakin rano kan sumur ya wis cilik wae terus engko ditutupi sumur bor. Terus ditutupi keramik dan segala macam nganggo listrik. Ya semakin kesini semakin sih kita dibuat ketergantungan terhadap sesuatu sih. Dan bahkan air bersih juga di beberapa daerah, air bersih, air tanah maksudnya dalam hal ini itu mulai langka. Bahkan di daerah-daerah kota itu nggak boleh ngebor sumur, harus pump. Gitu. Karena ketika air tanahnya berkurang, ya nanti tanah akan semakin rapuh kan gitu. Efeknya ke struktur bangunan dan sebagainya. Walaupun nanti teman-teman arsitek dan teman-teman sipil pasti mempunyai solusi, tapi ekosistem yang rusak itu nggak bisa diperbaiki dengan instan. Betul. Kan ngono. Nah, dengan kita nggak bisa menghindari era digital, maka kembali ke alam itu menjadi suatu opsi yang harus. Gitu. Iya sih benar. Ya pikniknya meh ning ndi gitu. Iya Kalau tiap hari kita ngelihat kayak kowe misalnya tiap hari ndelok kamera, tiap hari ngedit, itu ya refreshingnya ke alam. Ya kayak Putra kan di podcast sebelumnya, itu kan juga bilang kayak gitu. Karena dia bergulat dengan digital, maka dia perlu alam. Kayak secara default tuh manusia tuh suka yang hijau-hijau. Wah, duit hijau. 20.000-an. Tapi lu seneng 1.000-an tuh. Maksudnya kayak alam yang hijau, terus air mengalir, gemericik air, gitu kan kayaknya itu fitrah ya? Iya, fitrah yang maksudnya kayak aku pribadi kayak damai loh ketika mendengar aliran air gitu kan. Terus melihat pesawahan-pesawahan kayak gini betul. Kan. Betul. Tuh, makanya damai gitu. Solusinya ya, nek kita masih pengen melihat kemodernan dan alam menjadi satu, dolan yang iya. Walaupun ya ini mungkin agak kontroversial juga karena kan iya itu kan lalu lintas burung sebenarnya, daerah lalu lintas burung.
burung lintas benua itu loh bro. Aku nggak ngerti ya, lupa aku jenis burungnya apa. Nah maka ancaman dia itu sebenarnya selain mungkin tsunami ya, itu adalah bird attack. Apa iki? Serangan burung ke pesawat. Karena itu jalur lalu lintas burung kan. Nah ini semoga, yo aku yakin sih pihak-pihak dia wes memikirkan iki. Itu nek aku lihat bangunannya iya tuh yaitu ada modern, ada alami. Karena sisi utarane iya iki gunung perbukitan Menoreh apik banget. Iya. Tulan-tulan iya. Mungkin kalau ada rekomendasi wisata yang menggabungkan itu atau teman-teman aneh sing duwe referensi sing ini apa kayak akulturasi antara kota dan alam gitu. Oke. Ya sepenting aja dirusak lah ya. Iya betul. Biarkan alami tetap alami. Tapi ya undang-undangnya harus tegas. Betul sih. Jadi bukan karena dan pengusaha penerapannya gue bukan, jangan sampai karena pengusahanya itu dekat dengan si pembuat undang-undang. Jadi semua dicari undang-undang yang bisa melegalkan. Waduh, itu bahasan lain ya. Enggak nanti ki. Iya, maksudnya jangan sampai lah, jangan sampai. Karena kita masih butuh alam. Ya, sangat. Yes, gitu. Mulai panas sih. Mulai panas ya. Wis arek pembahasannya apa suasananya? Suasananya bro, karena pembahasannya. Nggak merepet ning politik. Merepet iki ya. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Terima kasih juga buat sedulur Skopi ya. Skopi yang sudah menyiapkan tempat istimewa dan kopinya. Semoga nggak kapok ya. Iya, kita jadiin tempat buat nge-podcast karena seger banget nih gini. Iya, isu enak gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jagungan Sonten, Canda Tanya bersama.